syukur kita kehadirat Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat. Ia adalah Allah Rabbul Alamin, Sang Pencipta, Pengatur, dan yang senantiasa mengawasi kita makhluknya ini. Dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang paling kita harapkan setelah nikmat yang banyak yang kita dapatkan. Maka di antara doa kita di kala pagi atau zikir pagi yang senantiasa dianjurkan untuk kita baca, yang berkaitan untuk meminta rahmat Allah Ta'ala apa? Ada satu doa dibaca pagi hari atau zikir pagi, dan zikir ini adalah di antara zikir yang penting untuk kita baca dan jangan pernah dilewatkan. Apa itu? Ada yang mau mengingatkan saya apa zikirnya? Atau saya yang mengingatkannya? Baik. Ada yang ingat Pak? Atau enggak tahu artinya? Makanya di antara hal yang terpenting di dalam doa dan zikir adalah mengetahui maknanya, kandungannya, apa yang ada di dalamnya, sehingga dengan demikian kita mendapatkan penjiwaan terhadap apa yang kita baca tersebut. Ya. Di antara zikir pagi Allahumma asbahani, Allahumma ma asbahani min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Ini tentang pernyataan nikmat Allah. Ya Allah, tidak ada satu pagi aku dapatkan dari nikmat melainkan atau ada salah seorang dari makhluk atau salah seorang dari makhlukmu, melainkan hanya dari Engkau semata, tidak ada sekutu bagimu. La syarika falakal hamdu wa lakal syukr. Untuk segala puji dan syukur. Ini tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada satu zikir lagi di mana kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya. Artinya Rasul mengajarkan kita satu zikir yang penting. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai zat yang Maha Qayyum yang terus menerus mengurus makhluknya, birahmatika, rahmat dari Allah, astaghith, dengan sebab rahmat dari Allah aku memohon pertolongan padamu. Aslihli, perbaiki untukku ya Allah, sya'ni, urusanku kullah, semuanya, wala takilni ila nafsi tarfata'in, dan jangan serahkan urusan itu kepadamu walaupun hanya sekejap mata. Dari sana, walaupun sekejap mata, urusan kita pribadi pun kalau Allah serahkan kepada kita, Allah biarkan kita, hancurlah diri kita, berantakan kita. Kita butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya birahmatika astaghith, dengan rahmatmu ya Allah aku memohon kepadamu. Itu menunjukkan saling butuhnya kita dengan rahmat Allah Rabbul Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinlah kita rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala teramat sangat luas, ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, Rabbana wasi'ata kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb, Engkau telah berikan luasnya nikmat terhadap segala sesuatu ini, ya. Rahmat, ilmu Allah Ta'ala maha luas. Maka untuk itu
Mohonlah rahmat Allah. Dan Allah juga menyebutkan wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka sungguh sangat tidak masuk akal sesungguhnya ketika Allah sudah menyebutkan bahwa rahmatnya luas, dan dikala pagi Allah Ta'ala juga mengajarkan kita untuk memohon, dan dikala pagi nanti juga mengajarkan kepada kita agar kita memohon rahmat Allah. Kita butuh dengan rahmat itu, sementara kita tidak memintanya dari Allah. Maka untuk itu jangan lupa terus mohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat untuk kembali dapat berkumpul melanjutkan kutip kecil ini, tapi kaya akan manfaat dan faedahnya. Ini juga dalam rangka ingin mendapatkan rahmat Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya. Apa sebab? Di antara faedah majelis ilmu apa? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Tiadalah satu kaum yang berkumpul di seluruh rumah Allah, mereka membaca kitabullah, mereka saling mempelajarinya, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatihim rahmah, Allah liputi mereka dengan rahmatnya. Ternyata di antara cara mendapatkan rahmat Allah adalah hadir di majelis ilmu. Makanya walaupun capek-capek datang dari Gunung Mulia, dari gunung turun ke Sukamakmur, nggak apa-apa. Rahmat Allah SWT ada di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita pun juga mendapatkan hati yang betul-betul siap menampung ilmu itu. Maka di antara nasihat para ulama, di antara ada yang mengqayyim, jangan sampai tidak hadir hati kita ketika kita berada di majelis ilmu. Siapkan wadah. Wadahnya itu hati, karena sesungguhnya wi'a'ul ilmi adalah hati. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita sudah kaidah yang keberapa Pak? Dari 10 kaidah penyucian jiwa, 10 qawaid fi tazkiyatin nafs karya Syekh Al-Ghazali. Itu kita sudah kaidah yang keberapa? Kita sudah kaidah yang kedua, betul? Dan kita akan lanjutkan kaidah yang ketiga. Sahih? Masih kurang mas? Ini di fotokopi lagi nanti. Kalau enggak di foto terus bawa kopi. Biar merek juga dia. Baiklah. Lupa. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Perlu dimurajaah untuk menyucikan jiwa adalah sesuatu yang mesti kita lakukan, sebab tidak akan pernah selamat kita di hari akhirat kelak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat, jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih. Dan ini dalam rangka murajaah, tapi saya sedikit ulang ceritanya. Mungkin belum saya ceritakan kemarin. Di Lipat Kain Utara itu ada majelis kami, nama majelisnya Fikih Hati dan Amalan Hati. Pertemuan kemarin saya menyampaikan satu hadis di mana ada salah seorang sahabat Nabi
3 hari disebutkan oleh Nabi kepada sahabatnya, para sahabatnya, ini lewat di depan kalian nanti ahli surga. Sampai 3 hari berturut-turut, Pak. Ada salah seorang sahabat yang penasaran apa amalnya. Saya ringkaskan ceritanya. Lalu sahabat itu pergi ke rumah orang tersebut. Dia perhatikan sampai 3 malam. Ya. Dan ternyata dia tidak mengamalkan amalan apa-apa. Dan akhirnya dia bertanya dan menyampaikan maksudnya. Saya tidak melihat amalan dari dirimu. Dan sahabat itu mengatakan, saya tidak punya amalan apa-apa. Kerendahan hatinya. Orang lain. Oh, itu dia. Tapi ada tulisan di bawahnya, untuk diri sendiri. Nah, kadang-kadang begitu. Dan Allah itu tahu. Maka untuk itu wajar ibda binafsi, mulai untuk dirimu. Dan kehidupan ini pasti banyak ujian dan godaannya. Maka mau tidak mau, berbicara tentang hati terus kita lakukan, terus kita kaji. Ya, ini tidak bisa, Pak. Dan ingat, iman itu ada 3. Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Amalan hati itu banyak, Pak. Nah, baik. Tauhid adalah amalan hati yang pertama dan utama. Baik. Kaidah yang kedua, ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa adalah kunci penyucian jiwa. Baru 2 kemarin ya. Nah, sekarang kita pelajari yang ketiga. Di sini halaman berapa dia, Mas? Di majalah, fotokopian majalah ini. 26. 28 ya. Baik. Al-qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga. Al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Qur'anul Karim adalah sumber penyucian jiwa. Sumber sucinya jiwa kita adalah Al-Qur'anul Karim. Di sini hanya diterjemahkan dengan Al-Quran adalah sumber penyucian jiwa. Di dalam bahasa Arabnya sebenarnya ada 2 kalimat yang dibawa atau yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Manba'ut tazkiyati, sumber atau mamba' itu mata air penyucian jiwa. Mamba' itu mata air, dan di sini wa ma'inuha, mata air juga, sumber. Tapi memang dalam bahasa Arab itu panjang, Pak, banyak, satu lafaz banyak makna. Banyak makna satu lafaz, satu lafaz banyak makna, banyak lafaz satu makna. Buya tadi di Bangkinang itu yayasannya apa? Memba'ul Khair Al-Islami, seingat saya begitu. Memba' itu artinya apa? Sumber kebaikan. Wa ma'inuha, dan telaga atau mata air kesucian jiwa. Maka siapapun yang ingin menyucikan jiwanya, Al-Quran sumbernya, Al-Quran Al-Karim. Dan ingat, Pak, Al-Quran Al-Karim fungsinya satu, penghapus syariat-syariat sebelumnya. Itu fungsi pertama. Makanya apapun ilmu penyucian jiwa, jangankan berasal dari agama yang dibuat oleh manusia di bumi ini, atau keyakinan-keyakinan atau agama kepercayaan, sedangkan agama samawi saja yang datang dari langit saja, dari kalangan, dari agama Yahudi dan Nasara,
maka di saat Islam telah datang, di saat Al-Quran telah turun, maka syariat yang lain sudah terhapus. Maka untuk itu pula lah metode penyucian jiwa manapun setelah Al-Islam datang maka tertolak. Dan Allah Rabbul Alamin sudah jelas dan tegas menyebutkan di dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari dinan, aturan hidup, peribadahan, keyakinan, ghairal islami, selain dinul Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka di hari akhirat kelak dia termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim menyebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yasma'u bi ahadun, tidaklah ada orang seseorang pun yang mendengarkan aku min hadhil ummati, dari kalangan umat ini, maksudnya ummatul dakwah, semua orang yang lahir setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, tidaklah ada mereka mendengarkan, tidaklah ada seorang pun yang mendengarkan nabi diutus dan orang tersebut min hadhil ummati yahudiyun wala nasraniyun, baik Yahudi dan Nasara, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Dan dia kemudian hari mati, namun sayang tidak sempat beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, tidak beriman dengan Nabi, illa kana min ashabin nar, dia termasuk golongan ahli neraka. Jelas. Maka sumber penyucian jiwa manapun selain dari dinul Islam tertolak. Dan Al-Quran Al-Karim adalah sumber penyucian jiwa. Baik. Allah Rabbul Alamin berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Apa fungsinya? Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Berarti Al-Quran Al-Karim di antara fungsinya apa? Menyucikan jiwa manusia. Tadi saya sebutkan fungsi Al-Quran yang pertama menghapus hukum syariat terdahulu. Dan yang kedua sebelum ini adalah Al-Kamil, penyempurna syariat sebelumnya. Kemudian berdasarkan ayat ini, ingat Pak, yang kedua saya sebutkan Al-Kamil, penyempurna. Jadi sempurna agama ini. Makanya ayat yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah yang ketiga, ayat yang ketiga, pada hari ini, pada hari Jumat, di hari wada, di haji wada, Allah telah sempurnakan. Turun ayat yang terakhir. Masyhur pendapat di kalangan para ulama. Jadi sempurna agama ini. Kemudian berdasarkan ayat ini nampaklah bahwa fungsi dari Al-Quran adalah untuk menyucikan jiwa manusia ini. Dan pada pertemuan yang lalu saya juga sudah sebutkan bahwa pentingnya penyucian jiwa. Ya. Lihat ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat keberapa kemarin?
ayat 151 ya, di mana Allah Rabbul Alamin menyebutkan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membacakan kitab, kemudian untuk membacakan ayat-ayat Allah, kemudian untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia ini. Ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Al-Baqarah 151. Sebagaimana kami telah utus kepada kamu seorang rasul minkum, dari kalangan kalian juga. Yatlu alaikum ayatina. Jadi senada dengan ayat dalam surah Ali Imran 164 ini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 151, kasih kode Pak. Al-Baqarah 151 ada ayat yang senada dengan ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fungsi diutusnya Rasul. Yang pertama, yatlu alaikum ayatina, untuk membacakan ayat kami, wa yuzakkikum, dan menyucikan jiwa kalian. Yang kedua. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitaba, mengajarkan kalian kitab Al-Quran. Yang keempat, wal hikmata, hikmah, dan salah satu tafsir dari hikmah adalah sunnah. Dan yang kelima, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kalian ilmu-ilmu yang belum kalian ketahui. 5 ini dalam Al-Baqarah ayat 151. Baik. Kalau di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayatnya, wa yuzakkihim, dan mentazkiyah, wa yu'allimuhumul kitaba, kemudian mengajarkan kitab, wal hikmah, dan hikmah. Di sini disebutkan ada 4, tetapi di surah Al-Baqarah ada 5. Baik. Maka ayat ini dibawakan oleh Syekhuna Abdul Razak hafizahullah ta'ala sebagai dalil bahwa Al-Quranul Karim adalah sumber penyucian jiwa. Karena ketika ayat Al-Quran disampaikan, maka di saat itu jiwa manusia yang didakwahi oleh Nabi kita tercinta menjadi suci. Jiwa-jiwa para sahabat menjadi suci. Lihatlah bagaimana kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Islam, Masya Allah, bergetar jiwa Umar bin Khattab ini. Pernah dengar Pak? Tidak perlu saya ulang ya. Tapi yang terdengar oleh Umar ketika itu adalah surat Thaha. Dan lihatlah bagaimana surat Thaha tersebut kedalaman maknanya luar biasa. Ya. Allah Rabbul Alamin seakan-akan terasa oleh Umar bin Khattab, ya, memberikan firman itu kepada dirinya dan menggetarkan jiwanya. Luar biasa. Apa bunyi surat Thaha itu? Allah Subhanahu wa taala Pak dalam surat Thaha ini menyebutkan Thaha. Ini ayat yang tidak diketahui maknanya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami turunkan Al-Quran kepadamu bukan untuk membuat kamu berat, illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan memberikan pengajaran, peringatan, nasihat untuk orang-orang yang takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula, diturunkan oleh Allah dari zat, yang telah menciptakan langit, yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Allahu akbar. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Nanti di ayat yang kelimanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. 'Alal 'arsy istawa. Zat yang Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Ini ayat ini menggetarkan jiwanya
Umar bin Khattab. Padahal sebelumnya kan Umar bin Khattab ketika masuk ke rumah adiknya itu, dia kan marah sama adiknya itu. Dimintanya lembaran apa yang kalian baca. Adiknya tidak mau, sebab ini hanya boleh disentuh oleh orang suci. Umar bin Khattab, Pak, di saat kejadian itu ditamparnya dia. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tapi kenapa Umar ketika mendapatkan lembaran itu dari sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada adiknya, bergetar jiwanya? Namun di sini juga timbul pertanyaan, kenapa kok jiwa kita tidak bergetar? Kita sholat dulu ya, atau azan aja dulu? Silakan azan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyul ikhwan, barakallahu fikum. Apa kira-kira kenapa Umar bin Khattab yang tadinya kafir dan menentang al-Islam, ketika mendengar surat Thaha, beberapa ayat di awal surat Thaha tersebut, terbuka hati, langsung masuk Islam. Luar biasa. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita yang udah sekian lama ber-KTP kan Islam, kenapa hati kita tidak bergetar? Wah, ini. Ketika ini kita dalami, Pak, maka memberikan faedah yang luar biasa pada diri kita. Pelajaran besar pada diri kita. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, beliau pingsan, takut. Saking dalamnya khasyah, rasa takut di dalam hati kepada Allah Rabbul Alamin. La ilaha illallah. Nah, ini luar biasa. Maka untuk itu perlu kita gali lagi rahasia. Baik, kita baca dulu ini. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, fa'a'adhamu ma tasku bihi nufus al-Quran al-Karim. Hal yang paling agung yang membuat jiwa kita bersih adalah Al-Quran al-Karim. Al-Quran al-Karim alladhi huwa kitabut tazkiyati wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha. Di mana Al-Quran al-Karim adalah kitab penyucian jiwa, sumber dan mata airnya. Jadi, faman arada li nafsihi at-tazkiyata falyatlubha fi kitabillahi azza wa jalla. Barang siapa yang ingin mencari kesucian jiwanya, maka carilah di dalam kitabullah Al-Quran al-Karim. Berkata Ibn Abbas, qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dhaminallahu liman ittaba'a al-Qur'ana alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Thumma tala faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apa kata Allah? Apa kata Ibn Abbas? Allah telah menjamin orang yang mengikuti Al-Quran, ia tidak akan tersesat di dunia ini, tidak akan pula sengsara di hari akhirat kelak. Orang yang tidak suci jiwanya itu orang yang tersesat, Pak. So, orang-orang Islam itu, orang mukmin itu suci jiwa. Jadi orang-orang yang mengikuti Al-Quran, Allah menjamin tidak akan sesat, tidak akan rusak jiwanya, tidak akan kotor qalbunya.
kalaupun dia terjatuh dalam berbuat dosa, idza asa'u istaghfaru, dia berbuat dosa, lalu dia pun bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian Ibnu Abbas pun membacakan firman Allah dalam surat Thaha, barang siapa yang mengikuti petunjukku fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan Allah Rabbul Alamin dengan tegas menyebutkan di dalam surah Yunus ayat yang ke-57, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu peringatan dari Rabbmu, pelajaran dari Rabbmu, mau'izah. Ini fungsi Al-Quran. Tadi sudah disebutkan An-Nasi, Al-Kamil. Kemudian di sini juga disebutkan untuk tazkiyah. Yang ketiga kita dapat lagi untuk mau'izah, pelajaran, pengajaran. Min rabbikum, dari Rabbmu. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat untuk penyakit yang ada di dada manusia. Penyakit yang ada di dada itu apa kira-kira, Pak? Penyakit yang ada di dada apa? Sudur. Sakit hati lah. Dan ternyata penyakit yang ada dalam dada itu banyak. Penyakit hati. Penyakit hati. Dan itu perlu kita pelajari. Apa saja amalan-amalan hati, apa pula penyakit hati. Baik. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Di ayat ini fungsi Al-Quran, satu mau'izah, kedua syifa, ketiga hudan, petunjuk, keempat rahmatun. Mau'izah itu bisa bermakna pengajaran atau nasihat, pelajaran, hudan, petunjuk. Ada 4 di sini. Surah Yunus ayat yang ke-57-nya. Dan ayat ini sambungannya ini luar biasa, Pak. Surah Yunus ayat yang ke-58-nya. Siapa yang tahu bunyi surah Yunus ayat ke-58-nya? Ini luar biasa. Setelah Allah Rabbul Alamin menyebutkan bahwa fungsi Al-Quran ini kan 4 fungsi Al-Quran. Sebagai pengajaran, sebagai obat, sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Apa kata Allah dalam ayat yang ke-58-nya? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka fabidzalika, dengan hal itu, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Dan Allah lanjutkan lagi, huwa khairum mimma yajma'un. Itu semuanya Al-Quran yang datang itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan di dunia ini. Allahu Akbar. Luar biasa. Apa yang kita kumpulkan? Uang yang berlipat-lipat, rumah yang bertingkat, istri pula 4. Khairum mimma yajma'un. Lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan. Al-Quranul Karim. Kita salat dulu ya, atau gimana? Lanjut kan? Ntar dulu. Ini uraiannya ini kan harus di ini. Kita sampai jam berapa? Sekarang jam 8 kurang berapa? Oh, jadi baik. Kan udah nampak saya. Apa yang mau disampaikan? Nanti terlalu panjang lebar nggak sampai, nggak tertutup, nggak selesaikan poin yang pertama, yang ketiga ini. Ini kan luar biasa. Allah sudah sebutkan kul
Katakan, hai Muhammad, bifadlillahi, dengan karunia Allah. Berarti Al-Quran ini karunia Allah. Wa birahmatihi, dan rahmat Allah. Lagi-lagi rahmat. Fabidzalika falyafrahu, dengan sebab itu hendaklah mereka bergembira. Khairum mimma yajma'un, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Makanya kalau para penuntut ilmu, siapapun yang menuntut ilmu merasa bangkrut, tidak punya harta, tidak punya apa-apa, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira dengan hal itu. Dzalika khairum, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang orang-orang lain mengumpulkannya. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan tidak layak penuntut ilmu itu tidak akan, penuntut ilmu itu tidak akan sejati menjadi penuntut ilmu. Penuntut ilmu tidak akan sampai kepada predikat penuntut ilmu sejati sebelum dia bangkrut. Dan ternyata hidup ini ada pilihan. Apa yang mau kita kejar? Allah. Baik. Jadi Al-Quranul Karim ini luar biasa fungsi. Maka untuk itulah Syekh Abdul Razak membawakan pula di sini. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan Al-Quran huwa syifa'ut tammu min jamil adwa'il qalbiyyati wal badaniyyati. Wah, ini luar biasa. Al-Quranul Karim adalah obat. Hebat. Adalah penyembuh yang sempurna, yang menyembuhkan semua penyakit hati, qalbiyah wal badaniyah, dan penyakit badan. Wih, hebat. Wa adwa'ud dunya wal akhirah, dan penyakit dunia serta penyakit akhirat. Timbul pertanyaan, penyakit badan juga Ustaz. Wah, kira-kira apa di antara rahasia kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ini, Pak? Allah Rabbul Alamin menyebutkan di dalam Al-Quran ini tentang penyakit badan. Tentang penyakit badan. Ustaz, Al-Quranul Karim penyakit badan juga disembuhkannya. Atau Al-Quran obat juga untuk penyakit badan. Tapi banyak hadis Quran sakit-sakit. Gimana ceritanya itu? Mungkin dia hanya juga baca saja. Kan kita nih, taruhlah saya lah dulu. Kan kita banyak bacanya. Mengamalkannya itu tidak komprehensif. Contohnya saja, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian, jangan berlebih-lebihan. Aidah. Udah dekat mau tidur makan juga lagi. Berarti ini masalah di situ. Hafal pun Quran, tapi yang Allah Ta'ala sebutkan ini tidak diamalkan, keliru. Bahkan kan makannya orang Islam itu apa? Sepertiga untuk angin, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air. Ini tidak habis semuanya. Kamarnya 3 terisi semuanya dengan makanan. Ya wajar. Berarti bukan Al-Qurannya yang salah, kitanya yang tidak mengamalkan Al-Quran. Bapak pernah dengar rekaman Abu Faris Al-Kiyanji nggak, Pak, tentang pengobatan di Raja ini? Itu luar biasa, beliau menerangkan tentang makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan ini. Ini luar biasa, Pak. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tulis satu kitab Tibbun Nabawi. Wah, itu hebat kitab itu. Bagaimana, dan Abu Faris Al-Kiyanji itu ada satu kitabnya lagi, buku tulisan yang beliau tulis Al-Himyah namanya. Itu ternyata metode pengobatan Islam itu bukan setelah sakitnya saja. Kebanyakan kita baru belajar ilmu kesehatan itu setelah sakit. Itu masalah itu. Ternyata
dalam Islam itu pencegahannya. Dan dari yang saya dengar, karena saya termasuk juga cuman sudah sakit baru serius mau belajar ilmu kesehatan. Ya, saya termasuk juga sangat menyukai ilmu kesehatan, ilmu pengobatan ini. Nah, jadi bahkan ini rencana mau lanjut kuliah kesehatan, Pak, insya Allah. Nah, yang formal. Jadi dari penjelasan pakar-pakar Tibun Nabawi dan juga pengobatan lainnya, ternyata masalah makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan ini ternyata sumber penyakit. Termasuk juga pola makan yang lainnya. Di Tibun Nabawi itu disebutkan. Makanya dalam sistem pengobatan itu, kan tubuh kita ini ada namanya input, sesuatu yang masuk dalam tubuh kita. Ada namanya sistemnya, sistem tubuh kita ini. Betul tak? Cara duduknya betul tidak? Kemudian setelah makan nanti langsung dibawa tidur. Itu kandungan nasi penyakit gula. Nanti datang penyakit gula. Itu dia. Terus outputnya, keluarnya. Nanti bagi orang yang cocok darahnya itu pas untuk dibekam, dikeluarkan. Ini bekam tak dibekam-bekam. Padahal Allah sudah sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri kalian, untuk kalian Rasul itu suri tauladan yang sempurna. Ternyata Nabi berbekam. Namun ini harus diperiksa juga, Pak. Tidak semua orang cocok berbekam. Demikian kata para pakar kesehatan itu. Terus lagi output ini juga apa? Buang air. Ya. Kalau tidak, ini bahaya. Maka yang masuk juga dikontrol, di dalamnya juga teratur, sistem pencernaan, sistem tubuh kita, kemudian keluarnya juga pas, dan semuanya itu dikaji oleh ahli-ahli kesehatan. Dan ternyata Tibun Nabawi karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ini punya andil besar dalam dunia ilmu kesehatan ini. Baiklah, saya sedang menerangkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dari penyakit-penyakit hati dan badan. Baik, badannya sedikit dah saya sampaikan. Kalau betul-betul mau mendapatkan Al-Quran sebagai pengobatan, jangan hanya baca ru'yah saja, tapi juga baca sistem pengobatan Nabi. Dan sistem bagaimana pola hidup Nabi. Ini pola hidup ini bahaya. Baik, kapan Nabi tidur, kapan Nabi bangun, ini penting dipelajari juga. Cukup ini. Sekarang pembahasan kita penyakit yang ada di hati. Kita baca lagi penjelasan saya di sini. Nanti baru saya tambahkan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka membaca dengan bacaan yang sebenarnya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka orang-orang yang beriman kepadanya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang kufur terhadap Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Membaca Alkitab dengan sebenar-benarnya haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan, adalah dengan membacanya, menghafalnya, memahaminya, merenunginya, mengamalkannya sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebagian tabi'in. Ya. Jadi ternyata membaca Al-Quran dengan sebenar-benar baca itu tidak cukup dengan membaca saja, tapi biqiraatihi, 1, wa hifdhihi, 2, menghafalnya, wa fahmihi, 3, memahaminya, 4, wa tadabburihi, mentadabburinya, wal amali bihi, mengamalkannya sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian sahabat dan tabi'in. Ternyata yang disebut benar-benar membaca Al-Quran 5 inilah.
Permasalahannya kita sudah sering baca Quran, hati nggak juga lembut-lembut. Bahkan Pak, kadang ironi, sebagian tempat, sebagian anak muda, sebagian peserta lomba musabaqah Al-Quran itu Pak bikin penyakit hati aja itu. Perangai dia. Kenapa? Bapak tahu enggak? Orang-orang musabaqah itu tahu dia. Karena pergaulan tidak terkontrol. Nanti kan ada yang ikhwannya, ada yang akhwatnya. Kafilah dekat-dekatan. Tinggal kadang serumah pula. Yang tukang kontrol tidak beres pula. Di situ cinta anak muda-mudi itu bertemu. Itu namanya kacau bilau kata orang seberang. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Itu yang jadi masalah. Makanya berapa banyak orang-orang yang ahli Al-Quran, qurra, tapi hatinya tidak suci. Ternyata betul-betul membaca haqqa tilawatihi adalah dengan cara di sini disebutkan oleh Satu Rasa 5. Dan saya ingin menambahkan, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu ada beberapa hal, Pak. 1, perlu dicatat nih, mengimani Al-Quran. 2, mempelajari Al-Quran. 3, membaca atau tilawah Al-Quran atau qira'ah Al-Quran. Yang 4, tadabbur Al-Quran. Yang 5, mengamalkan Al-Quran. Yang 6, tinggal 1, menghafal Al-Quran. Ya. Yang 7, menyebarkan nilai-nilai Al-Quran. Mengimaninya, membacanya, mentadabburinya. Yang ke-5, 4 Pak? Tadi saya sebut 7. Mengimani, membaca, mengimani, membaca, mengamalkan, mentadabburi. Terus? Enggak yang saya sebut tadi, menghafalnya. Tadi yang saya sebut. Saya ulang lagi. Urutannya tidak pas dengan yang tadi. Mengimaninya, mempelajarinya, mentadabburinya, membacanya, mentadabburinya, menghafalnya, mengamalkannya, menyebarkan atau mendakwahkan nilai-nilai Al-Quran. 7 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Dan ternyata yang disebut dengan haqqa tilawah, betul-betul membaca Al-Quran, kata Syekh Abdul Razak, di sini ada membacanya, menghafalnya, memahaminya, mentadabburinya, mengamalkannya. Baik. Bapak masih ingat enggak pada pertemuan yang pertama dulu saya menjelaskan bagaimana, menceritakan bagaimana saya pernah menjumpai salah seorang hafiz Quran jadi imam ngajar di satu sekolah, tapi sejak dia ada ustadz tuh hafal Quran tamat pondok pula. Yang ustadz yang bagus suaranya itu sejak dia ada uang di sekolah tersebut sering hilang. Itu bukan cerita-cerita orang lain, Pak. Saya sendiri diceritai oleh kepala sekolahnya. Dia mengadu ke saya. Dan ternyata direkam, bukan kepala sekolahnya, pengurus yayasannya. Ternyata begitu direkam oleh kepala sekolahnya, ketahuan dia yang mencuri terlihat di handphone itu. Ketika ditanya dia tidak ngaku. Dan ketika diperlihatkan handphonenya barulah tertunduk malu. Apakah anak-anak yang menghafal Al-Quran itu membuat mereka jadi pencuri? Tidak mungkin. Apakah anak-anak yang menghafal Al-Quran tersebut membuat mereka gila game? Gila apa lagi? Dan macam-macam perangainya. Tidak mungkin Al-Quran. Di sini, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Al-Quran dengan segala fungsinya.
tidak kita yakini, kita tidak imani, kita kufur, Pak. Tapi kok kenyataannya, Ustaz, kenapa kok terjadi seperti itu? Masih ingat jawabannya, Pak? Ternyata setelah kita telusuri, permasalahan yang ada adalah seperti yang ada dalam hadis Jundub radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata begini caranya mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Apa kata Jundub radhiyallahu taala anhu? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityan hadzawirah. Dan ketika itu kami remaja yang tengah tumbuh kembang. Fata'allamna al-imana. Kami belajar iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Sebelum kami mempelajari Al-Quran. Thumma ta'allamna al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran. Fazdadana bihi imana. Lalu bertambahlah iman kami. Maka ternyata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu belajar itu ada tahapannya. Dan ternyata mereka berdasarkan perkataan Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, ini diajarkan oleh Nabi belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Yang jadi masalah, Pak, ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa Jundub berkata kepada salah seorang tabi'in. Seingat saya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan At-Tabrani dalam Mu'jamnya, wa antumul yawm ta'lamuna al-Qur'an qabla al-iman. Adapun kalian sekarang belajar Al-Quran sebelum belajar iman. Dikeliru. Baik, timbul pertanyaan, apa makna belajar iman sebelum Al-Quran itu, Ustaz? Yang penting diingat, pertama, belajar iman juga dari Al-Quran. Maka berarti jawabannya yang harus kita temukan, bagaimana praktek Rasul mengajarkan para sahabatnya. Ternyata fungsi Al-Quran diturunkan dalam surah Al-Baqarah ayat 151 tadi, membacakan kitab Allah, menyucikan jiwa kalian, mengajarkan kitab seluk-beluknya, mengajarkan sunnah. Dan kita sudah dapatkan ternyata urutan Nabi juga sebelum ilmu-ilmu yang lain. Ternyata Nabi mentazkiyah diri para sahabatnya. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Ternyata Nabi mengajarkan iman. Iman. Pemantapan iman. 77 cabang iman disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. 6 rukun iman. Ada 2 iman yang paling mendalam pertama kali ditancapkan oleh Rasul di dada para sahabatnya. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada negeri akhirat. Keyakinan yang mendalam kepada Allah dan keyakinan yang mendalam kepada negeri akhirat. Sehingga banyak ayat kita jumpai ada penggandengan orang-orang yang beriman dengan Allah. Termasuk juga orang yang mengimarahkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang yang menguburkan rumah Allah adalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Bahkan dalam hadis juga Nabi menggandengkan iman dengan Allah dan iman dengan hari akhirat. Apa kata Nabi? Tengok dalam hadis memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim. Dalam memuliakan tamu, falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman dengan Allah, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Atau dalam hadis tentang diam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendak berkata yang baik atau diam saja. Ternyata Pak, penggandengan iman kepada Allah dan iman hari akhirat itu banyak, dan kata para ulama, ini bukan kebetulan. Tapi ada kandungan makna di dalamnya. Apa itu? Ternyata Nabi dan para sahabatnya betul-betul Nabi SAW betul-betul memantapkan iman kepada Allah dan iman pada hari akhirat.
Ayat-ayat surah-surah yang pertama kali turun kepada Nabi banyak berbicara tentang kebesaran Allah Tauhid dan banyak berbicara atau bercerita tentang negeri akhirat, sehingga nampak di dada, di mata keyakinan para sahabat itu, boleh jadi esok hari kami meninggalkan alam yang bernama dunia fana ini. Wah, itu makanya begini, ternyata mereka belajar iman dari Al-Quran juga, tapi ayat-ayat yang mereka tadabburi, ayat-ayat yang mereka renungi, ternyata apa? Terkait dengan ayat-ayat tentang akhirat. Makanya ketika mau mulai belajar agama, ayat-ayat seperti inilah, pelajaran-pelajaran seperti ini yang dimantapkan. Mengenal Allah, mengenal negeri akhirat, perjalanan hidup setelah mati itu seperti apa. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Baik. Kita baca dulu ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana rajulu minna idza ta'allama ashra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihinna. Ini luar biasa. Ini dia. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seseorang dari kita atau dari kami, yakni dari kalangan para sahabat, bila ia mempelajari 10 ayat Al-Quran, ia tidak melampauinya hingga mengetahui kandungan maknanya dan menghafalkannya. Tadi kan saya bacakan hadis tentang Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dan ketika saya baca tentang syarahnya, ternyata di dalam syarah hadis ini juga disebutkan bahwa kita kembalikan bagaimana maksud belajar iman sebelum Al-Quran itu. Ternyata mereka pelajari iman dari Al-Quran juga, mereka pahami, mereka renungkan, artinya mereka masukkan dulu dalam hati mereka, mereka amalkan, baru mereka tambah lagi 10 ayat, 10 ayat. Makanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Allah Ta'ala menyebutkan bahwa berbeda metode salaf menghafal Al-Quran untuk anak-anak dengan orang dewasa. Ini penting nih. Anak-anak hafal terus. Karena tidak ada kotoran dalam diri. Anak kecil nikmat dia menghafal Quran. Yang belum ada penyakit dia tidak. Tapi kalau untuk kita yang dah tua-tua ni, ternyata metode salaf hafal, pahami 10 ayat, hafal 10 ayat, amalkan, baru tambah. Tapi jangan pula jawab, itulah Ustaz sebabnya saya tamat. Tak bisa saya menambah hafalan banyak. Waduh, kalau memang begini alasannya, betul juga lah tuh. Tapi kalau hanya mencari alasan saja, tak tepatlah. Baik. Jadi itulah jawaban Pak, kenapa anak-anak kita tamat pondok galau. Ternyata ada tanggal. Emangnya belajar di sekolah dia sebelumnya itu amankah dari virus dan penyakit hati? Yang diajarkan di sekolah biasa itu apa? Kebutuhan manusia, sandang, pangan, papan. Tak ada kebutuhan iman. Tak ada. Barakallahu fikum. Maka untuk itu perlu direnungkan. Dan pada pertemuan yang pertama saya ingat dulu saya bahas ini. Masih ingat Pak? Alhamdulillah. Berarti tidak perlu saya tambah. Ini. Jadi sekarang di rumah kita apa yang sudah ada dari Al-Quran terjemahan Pak? Ini Mushaf Madinah. Tapi ada modelnya juga yang diterjemahkan. Namun saya rekomendasikan Al-Quran per kata. Kalau tidak, beli tafsir Aisam. Tafsirnya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Saya nikmat mendengarkan rekaman tafsir Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Atau tafsir As-Sa'di. Atau tafsir itu kan dah lebih luas lagi. Tafsir itu penjelasannya. Tadabbur itu apa bedanya dengan tafsir? Tafsir itu penjelasan makna Al-Quran. Kalau tadabbur,
memasukkan makna yang sudah ketahui itu ke telinga kita, turun dia sampai ke hati. Atau tadabbur itu. Dan ternyata ini penting. Karena di dalam Al-Quranul Karim, orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran betul-betul Allah celah, Pak. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka sudah ada kunci? Artinya, apakah orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran itu betul-betul hati mereka sudah ada kunci? Artinya, orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran itu hatinya memang betul-betul terkunci. Ini kita tanyakan, sekarang kita minta mentadabbur Quran, apakah dalam hati saya sudah terkunci? La ilaha illallah. Dan lihatlah, di mana Allah Rabbul Alamin menyebutkan alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapankah datangnya lagi? Tidakkah datang masanya buat orang-orang yang beriman khusyuk hatinya berzikir kepada Allah? Tidakkah khusyuk hatinya membaca ayat Allah? Jadi kalau belum bisa khusyuk kita, apa yang terjadi itu? Al-Quran itu baru sampai ke telinga kita, tidak turun sampai ke hati kita. Pada pertemuan yang lalu, saya sebutkan bahwa Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa diturunkan bukan kepada pendengaranmu. Apa kata Allah? Fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Sesungguhnya Jibril itu menurunkan Al-Quran itu ke hatimu. Allah tak kata para ulama ala sam'ika atau ala basarika, ke matamu atau ke telingamu, tapi ke hatimu. Itu artinya kita butuh memasukkan Al-Quran kita dengar itu resapi dengan hati. Selain menikmati bacaan Al-Quran yang kan tidak semua kita paham maknanya, kita nikmati, kita masukkan ke hati, berangsur-angsurlah memahami kandungan Al-Quran itu, membaca. Apalagi kalau kita baca, Pak, 10 juz terakhir itu, isinya tentang neraka, tentang surga. La ilaha illallah. Nikmat. Dan datang iman itu di situ. Wajar para sahabat begitu. Tertancap iman di dada mereka. Karena ayat yang berbicara surah di awal-awal turunnya Al-Quran Karim itu iman kepada Allah. Silakan dibaca, Pak. 10 juz terakhir, Pak. La ilaha illallah. Dan ini yang didengar oleh Umar bin Khattab. Wajar Umar berpingsan. Bahkan kalau kita baca, Pak, bagaimana mereka orang-orang terdahulu bersama Al-Quran, muamalah mereka bersama Al-Quran. Salat kita, Pak, dibandingkan dengan salat mereka, salat kita hanya main-main. Main-main. Kok bisa mereka mendapatkan hal yang seperti itu? Dan ternyata pemantapan iman di hati mereka itu luar biasa. Maka untuk itu, Pak, seperti yang saya sebutkan dulu, Syekh Walid Saifun Nasr memberikan faedah kepada kami. Menurut Al-Imam At-Turtusi, bid'ah hukumnya mengajarkan tahfiz saja kepada anak tanpa tadabbur Al-Quran, tanpa mengajarkan makna Al-Quran. Karena hanya dibaca gitu saja, tidak dipahami. Dan ketika saya minta kepada Syekh, dan ternyata beliau membawakan perkataan Imam Turtusi, kemudian membawakan dalil-dalil bagaimana sifat-sifat orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu, Pak, mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la yaqra'anna al-Qur'ana aqwamun min ummati yamruquna min al-Islam kama yamruqu as-sahmu min ar-rami. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini luar biasa. Akan dibaca Al-Qur'an ini oleh satu kaum nanti di kalangan umatku ya di akhir zaman, Pak. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka yamruquna minal Islam, keluar dari Islam. Bahkan ada riwayat lain yang menyebutkan di mana mereka ini yakhruju nasun min qibalil masyriq wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu turaqiyahum. Atau dalam riwayat lain ya, Al-Qur'an itu tidak lewat melebihi kerongkongan mereka. Artinya tidak turun sampai ke hati. Dan mereka ini keluar dari agama yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busur. Dan hadis-hadis yang semisal dengan ini dijadikan dalil oleh Syekh Walid Saifun Nasr tercela yang tidak tertebul. Maka saya mengajak diri saya dan antum beli Al-Quran terjemah itu, Pak, sambil duduk baca. Kan ada yang memang bisa kita pahami maknanya. Yang tidak kita pahami maknanya, cari tafsirnya atau dengarkan rekaman. Tapi kan coba lihat ayat-ayat terakhir dalam Al-Quran Al-Karim. Apalagi kalau Bapak baca itu di surah yang di juz yang ke-29 sampai ke-30 aja itu udah luar biasa. Kalau kita baca, Pak, juz yang ke-29 saja sampai juz yang ke-30. Apa makanannya penduduk neraka? Itu dijiwai, Pak. Bagaimana minumannya penduduk neraka? Zakum, makanan yang berduri-duri. Dan begitu masuk ke dalam hati, ke dalam perut, meluluh lantakkan, menghancurkan apa yang ada dalam perut kita. Dan itu Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran. Dalam surat Dukhan, kan muhli ya'li fil butun. Kan luar biasa. Nah, jadi coba yang kayak ginilah yang akan membuat hati kita menjadi tersucikan, ditazkiyah di hati kita. Tapi kalau baca-baca kayak gitu aja kurang. Tapi coba dibaca kandungan makna. Kalau tidak menetes air mata kita, Pak, itu udah parah. Udah parah. Nah, maka di antara bentuk upaya kita beri Quran terjemahan per kata. Terjemahan Quran per kata. Kalau yang biasa saya pakai itu mereknya Quran terjemahan per kata, mereknya Al-Fatih. Tapi kan banyak merek lain. Silakan itu, saya tidak tahu merek yang lain, tapi yang biasa saya pakai itu ya saya sebut. Nah, baiklah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Masih ada perkataan Syekh Abdul Razak di sini. Sedikit lagi. Alhamdulillah. Wa qira'atul Qur'an, dan membaca Al-Quran duna fahmi ma'ani, tanpa memahami maknanya atau tanpa mengamalkan apa yang ada di dalamnya, tidaklah terhitung la tu'addu tilawatan bihaqqin, tidaklah terhitung betul-betul membacanya. Tidak dikategorikan sebagai betul-betul, di sini tidak dikategorikan sebagai membacanya dengan sebenar-benarnya. Walidzalika yaqulu al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad rahimahullah taala, innama nazala al-Qur'an
liyu'mala bihi fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Apa kata Fudail bin Iyad? Ini. Pahami ucapan beliau ini? Al-Quran diturunkan tidak lain adalah untuk diamalkan. Akan tetapi manusia atau orang-orang menjadikan Al-Quran sebagai pengamalannya. Kemudian saya menyebutkan wa idza akramallahu subhanahu wa ta'ala 'abdahu bi tilawatil Qur'an wa tadabburihi wa mujahadati nafsi 'ala amali bihi nala min at-tazkiyati. Barang siapa apabila Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang hamba dengan membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya dan melawan hawa nafsunya atau mujahadatun nafs dalam mengamalkannya, maka ia telah meraih tazkiyah minat tazkiyah au far nasibin. Ya, posisi yang paling sempurna. Baik. Habis perkataan Syekh. Al-Quran Al-Karim diturunkan Allah untuk diamalkan. Tapi sayang, orang hanya mengambil atau menjadikan amalan dia hanya membaca Quran saja. Jadi Al-Quran itu untuk diamalkan. Tapi orang hanya menjadikan membaca Al-Quran saja sebagai amalan. Nah, itu maksudnya. Padahal membaca Al-Quran itu untuk diamalkan. Sekarang orang hanya, seperti perkataan Fudail tadi, menjadikan amalannya hanya membaca Quran saja. Padahal Al-Quran dibaca untuk diamalkan. Maka untuk itu Pak, jangan berhenti sekedar membaca. Sebagaimana juga menghafal, jangan hanya berhenti sekedar menghafal. Tapi lanjutkan kepada mentadabburinya, merenungi maknanya, sehingga sampailah kita kepada keyakinan bahwa ini betul-betul datang dari si Allah. Dan saya tutup majelis ini dengan satu ayat di mana Allah Rabbul Alamin sudah menyebutkan ya dahsyatnya Al-Quran ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran? Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dalam surah Al-Hasyr ayat 21 apa kata Allah? Sekiranya Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sungguh kalian akan melihat gunung itu tunduk bahkan hancur. Apa sebab? Karena takut kepada Allah. Itulah, demikianlah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia agar mereka berenungi, agar mereka berpikir. Kalau turun Al-Quran pada gunung, Pak, takut gunung itu bahkan bisa hancur. Mungkin tidak hati kita sekeras gunung, sekeras batu. La ilaha. Maka untuk itu hadirkan rasa takut dalam hati kita kepada Allah. Membaca Al-Quran, renungi, Pak. Tidak mungkin kita tidak mendapatkan kebeningan hati dalam hidup yang sesaat. Gunung saja hancur. Masa hati kita nggak merasa hancur? Hancur dalam mana nggak merasa. La ilaha illallah. Kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya kebesaran apa-apa. Gunung yang sedemikian besar saja nggak punya kekuatan apa-apa lagi ketika Al-Quran. Kalau diturunkan Al-Quran padanya. Makanya jiwa diri kita, hati kita, sehingga kita mendapatkan la ilaha illallah, kita tidak punya apa-apa. Al-Quran kita dibaca Al-Quran itu, kita dengar Al-Quran
untuk menghadirkan kebeningan hati, kebeningan jiwa. Kalau tidak dapat kita Pak, banyak-banyak menangis. Saat itu ketika hati kita tidak bisa menangis, dan saat itulah Pak, tangisi hati kita. Bapak tahu kalau ada air panas Pak, dipanasi dalam ceret, apa namanya? Uap apa namanya itu? Mendidih ya Pak. Kenapa air itu bisa mendidih Pak? Karena ada yang panas di bawah. Dan kenapa kalau ada air es Pak dimasukkan dalam gelas ini, terus nanti keluar di sini? Karena ada yang sejuk di dalam, maka airnya keluar. Maka kalau ada yang panas, takut dengan panasnya neraka di hati kita, seperti air bisa mendidih dia Pak. Terisak-isak kita dibuatnya. Kalau ada pula yang sejuk, ketenangan hati bersama Allah, akan keluar juga air mata kita Pak. Seperti air es yang keluar, padahal airnya di dalam, tapi keluar di luar. Tembus kaca itu dibuatnya. Kenapa? Ada sesuatu yang sejuk di dalamnya. Maka kalau ada hati yang sejuk, tenang, dengan zikrullah akan mengeluarkan air mata. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliha wa maulaha. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka